Umur 18 tahun, lulus SMK, insya Allah hafalan Quran saya punya. Baik, alhamdulillah. Saya dari keluarga sederhana, alhamdulillah. Karena banyak orang-orang sederhana, insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Karena bebannya nggak banyak, hartanya nggak banyak dihisab, banyak bisa beribadah, banyak bisa puasa, banyak bisa bangun malam. Insya Allah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah saya istiqamah ingin menikah. Alhamdulillah. Wah, ini yang repot nih. Baru saya bahas imam. Saya teruskan nggak nih ya? Kayaknya viral nih. Ya, insya Allah saya istiqomah ingin menikah. Kalau saya boleh minta, mau ke Ustaz jadi imam saya. Kenikmatan sambal itu terasakan setelah muncul pedasnya, ya. Nah ini juga sama nih. Jadi cara memahami hidup itu sederhana, begitu saja gitu. Kalau kita mau naikkan levelnya, kita harus sadar akan menghadapi tantangannya. Dan kenikmatan di level itu bisa dirasakan ketika telah melewati tantangannya. Ya sama saja. Pernah dengar Syekh Sudes tiba-tiba nangis kan? Ya, awalnya datang. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Bisa naik gitu karena merasa kamu tuh kalau nggak serius masuk neraka nanti, nggak serius masuk neraka. Cepet sholat itu ada perubahan. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan diantara jalan sabar itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal saleh. Ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Anugerah yang paling besar dari Allah itu bukan saat Anda mendapatkan harta yang banyak. Tolong catat ini ya, mau bikin status juga nggak apa-apa. Anugerah terbesar dari Allah bukan saat Anda menjadi kaya atau saat Anda mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi. Bukan saat Anda menjadi orang paling jenius. Anugerah terbesar yang Allah berikan adalah saat Anda mampu menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Jika Anda kaya, maka Anda menjadi orang kaya yang baik. Jika Anda punya jabatan, maka Anda adalah pejabat yang baik. Jika Anda punya ilmu yang luas, maka Anda menjadi ulama yang baik, pemikir yang baik, jenius yang baik. Jadi anugerah tertinggi dari Allah adalah ketika Anda mampu menjadi pribadi yang baik. Itu ya. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas, seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa, cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi, itu bisa berlipat dari hari-hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen Ayyamul Bid, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi, karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian,
puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Tahajud itu dari kata hajada. Hajada itu sesuatu yang dilakukan setelah tidur dulu. Jadi ibu tidur dulu, ba'da isya, istirahat, malamnya kemudian bangun tunaikan tahajud. Di tahajud itu sholat yang ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu. Jika ibu tidak tidur dulu kemudian ibu langsung sholat, walaupun ibu misalnya sholatnya jam 1 karena nggak bisa tidur, tidak diawali dengan tidur, maka sholatnya tidak disebut dengan tahajud, namanya qiyamul lail. Ayat yang ada di Quran surah ke-73, ayat yang ke-6, posisi paling kiri di sebelah bawah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau ibu bisa bangun malam tunaikan qiyamul lail, maka sholat yang ditunaikan akan lebih khusyuk dibandingkan dengan sholat siang. Saya sarankan ibu tahajud. Tahajud itu bisa mendekatkan rezeki dari Allah kepada kita. Yang kedua, bisa membebaskan ibu dari gangguan. Yang ketiga, memberikan jalan keluar saat ibu punya masalah. Dan yang keempat, ibu akan ditolong Allah ketika diganggu oleh orang lain. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai ayat ke-80. Ya, saya kira itu ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadha'nya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat zuhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Setelah salat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada salat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok salat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan, ya. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, salat sunnahnya ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal musykilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya. Hanya karena terlihat hartanya kurang. Hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya, istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para penggaan. Itu kalau nerima 500.000 sebulan itu, bilang komennya, Pak, Masya Allah, Abi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh nggak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? Antum bisnis buat apa? Buat kaya. Ketinggalan antum. Yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat, untuk bisa infak, bisa sedekah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam tuh begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Ya, antum berbisnis buat begitu. Kalau antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat antum. Ketinggalan, dipertanyakan iman antum di mana? Ada iman nggak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Jadi apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, end game-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu gak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Allah itu kalau sudah ya menetapkan pada seorang hamba dengan imannya bisa mengatur sesuatu dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Ya, jadi yang diperbaiki oleh antum kalau ingin memilih passion di bisnis itu bab akidah itu penting. Tapi kalau akidahnya nggak kuat, gimana bisa ninggalkan riba? Sogok menyogok,
korupsi, dan sebagainya. Ini kalau akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua. Perempuan itu namanya dua. Kalau sendirian dia mar'ah. Saya detilkan sedikit ya. Kalau sendirian mar'ah. Kalau banyakan seperti ini nisa. Berubah jadi nisa. Ya, jadi nisa itu artinya apa? Bukan perempuan. Bukan wanita, nggak usah maksa. Nisa itu perempuan. Gak pakai perempuan banyak An-Nisa. Tapi kalau sendirian dia mar'ah. Mar'ah itu dari kata muru'ah, seperti mir'ah. Maknanya tiga. Satu, yang senang tampil indah. Makanya perempuan disebut dengan mar'ah karena memang cenderung pada keindahan. Ya, dan itu biasa. Makanya mir'ah itu disebut cermin, itu mir'ah bahasa Arab, seperti mar'ah. Jadi kalau ibu bawa cermin, bawa kaca, itu biasa. Diperiksa di dompet ada kaca, gak apa-apa. Di handphone ngaca, gak ada masalah. Masuk ke sini ada kaca, lihat lagi, wajar. Ya. Tapi ingat, mar'ah juga seperti mir'ah. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan punya nilai perasa seperti cermin. Ibu pernah lihat cermin ya? Kalau cermin itu dilempar sampai pecah, bisa nggak disusun kembali? Jangan salah, bisa disusun kembali, tapi tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, jika dia tersakiti, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dialami. Banyak latihan istighfar menjelang subuh. 10 menit, 15 menit menjelang subuh setelah tahajud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar itu menutup semua celah-celah salah, membuka kelapangan hati. Setelah itulah kemudian cahaya ilmu bisa datang dengan cepat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika firalkan. Bahasa sekarang kan firalkan. Kata Allah firalkan. Katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wa nisa'il mu'minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Oh. Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dzain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Ingat, kamu akan wafat. Ingat, kamu akan meninggal. Sekarang tongkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal di bawah tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia, tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Tadi disampaikan bahwa Ramadan itu siang malam ada ampunan Allah. Malamnya di Al-Bukhari nomor 37, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam Ramadan kemudian bertobat di malamnya, dia berdoa, maka diampuni dosa-dosa yang telah ia kerjakan selama hidupnya. Siangnya dia puasa, dia berdoa, beramal soleh, diampuni semua dosa-dosanya sepanjang dia bertobat. Pertanyaannya, Ustaz, ini siang malam ada ampunan dosa, lantas bagaimana dengan
dengan dosa syirik yang disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa tadi ayat ke-48 paling kanan sebelah bawah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik dan mengampuni selain itu pada siapa yang Dia kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud tidak mengampuni di sini kalau orang itu tidak tobat selama hidupnya, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syiriknya. Karena itu kalimatnya menggunakan la. Jadi ada la, ada lan, ada lam, itu beda. La dengan lan itu berbeda. Kalau kalimatnya lan itu berarti harfu nafyin wastiqbalin, never maknanya, nggak akan pernah. Di kalau lan misalnya innallaha la yaghfiru, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau kalimatnya la, pernah musyrik, tobat sebelum kiamat kurang 2 hari, tobat misalnya, tobat, menangis dia jatuh air matanya, maka turun ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan bisa kembali kepada Allah dengan maghfirahnya. Pernahkah kita dengar kisah banyak di zaman Nabi orang yang syirik? Bukankah para sahabat awalnya menyembah patung-patung dan mereka menyekutukan Allah? Lantas bagaimana ketika mereka berislam, bertobat, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab? Kalau Allah tawarkan surga pada ahli syirik untuk bertobat dan belum mampu membuat mereka kembali kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah kemudian harus memuliakan dan mengampuni dosanya? Maka turunlah di sini Quran surah ke-39 ayat 53. Quran surah 39 ayat 53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada semua hambaku, kalau merasa punya dosa banyak, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku lebih luas daripada murka yang aku siapkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sepanjang dia mau tobat, semua dosa akan Allah ampuni tanpa batasan. Allah Ta'ala, Antum pun mendapatkan bagian dari itu semua. Kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan, puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ya Allah, jika memang bekal Quran yang telah aku hafalkan belum dianggap cukup untuk mendapatkan rahmat-Mu sampai detik ini, mohon kurangi siksa aku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak kecil usia 4 tahun dan belum masuk kategori hisab, matanya buta, dia menghafal Quran mencari bekal kembali kepada Rabb-Nya untuk ringan hisabnya di hari kiamat. Anda sampai hari ini diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dunia sukses, kendaraan bagus, motor luar biasa, mobilnya luar biasa, rumah mewah, kerja ada AC-nya, sekolahnya begitu luar biasa, akses semua bisa didapatkan, handphonenya bisa digunakan untuk merekam, dengan usia dan fasilitas yang luar biasa, sampai detik ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca Al-Quran. Mana bekalnya untuk dibawa pulang? Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuma sholat fardu saja, gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, gak ada hisab. Sekarang ibu nggak dilarang, silakan. Pengajian banyakin, optimalkan. Tapi dengan pengajian itu balik bawa ilmunya kepada anak. Kalau perlu aja. Kegiatan di luar silahkan. Tapi jangan sampai, maaf, ibu aktif di luar, tapi anak ibu dititipkan pada orang lain. Sehingga dia mendapatkan karakter dari perawatnya, bukan dari ibunya. Jadi wajar kalau dia nggak kenal ibunya. Wajar kalau nggak akrab. Wajar kalau dia mencari jati diri di luar. Karena dia gak kenal ibunya. Bangga kalau sudah banyak penampilan bisa dirubah. Ibu gak khawatir kalau anaknya mencari perhatian di luar. Ibu gak pernah bahkan sempat menyapanya. Cuman ketemu, berangkat, tidur, ketemu lagi. Lalu apa yang mau dicari dari apa yang dikumpulkan itu? Nah,
Sayyidah Khadijah itu sebelum Nabi pulang itu sudah khatam. Makanya kita belum pernah dengar kan kisah cerita Fatimah merewelkan Nabi. Pernah nggak? Umi Kulsum merepotkan Nabi? Nggak ada. Dan selalu silent kisahnya. Pulang ke rumah itu selalu kisah di rumah itu tenang. Nggak ada satupun bab problem rumah tangga Nabi dengan anak. Nggak ada. Siapa perannya? Sayyidah Khadijah, karena beliau mengerti optimalnya harus dari beliau, sehingga ketika suami pulang nggak ada diskusi beban lagi yang bertambah untuknya. Silahkan punya aktivitas di luar rumah, tapi ibu akan dimuliakan sebagai seorang ibu, anak dan istri ketika pulang kembali ke akhirat kelak. Itu satu. Dua, saya agak cepat sekali. Yang pertama prioritas keluarga bu, anak, untuk ibu ya. Selanjutnya harta. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sayyidah Khadijah walaupun mendapatkan penghasilan dari aktivitas dagangnya, tidak pernah menjadikan bagian harta beliau hanya untuk dikuasai bagi pribadinya. Dan gak pernah ada perjanjian pranikah misalnya. Ya Muhammad SAW, saya nikah punya harta segini ya. Kalau nanti ada kejadian ini jangan diambil ya, gak pernah. Apapun yang diusahakan, maka dikumpulkan menjadi satu untuk mensupport cita-cita mendapatkan yang tertinggi di hadapan Allah. Apa hukumnya makan daging babi? Haram, itu sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum datang misalnya ke hutan, lebat luar biasa. Ada satu situasi, nggak ada makanan apapun. Yang ada cuma babi. Kalau antum nggak makan bisa meninggal. Saat itu bagaimana? Boleh nggak makan babi? Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian dari daging babi, bukan sekedar menikmati, tidak menikmati bukan, untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi begitu anda keluar dari situ misalnya, sudah menemukan daging ayam, ada daging kambing dan sebagainya, maka ini nggak berlaku lagi. Anda bayangkan yang haram mutlak saja dengan kondisi tertentu itu bisa berubah sesuai dengan masalah hukum. Ayam misalnya, apa hukumnya makan daging ayam? Belum tentu. Kalau matinya itu mati bukan disembelih. Mati misalnya begini, tok dilempar, banting-banting, mati, nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Kecuali kalau ayam itu disembelih dulu, baru apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelih tidak menyebut nama Allah. Sembelih aja begini, kan? Nama Allah nggak disebut, itu haram hukumnya. Kecuali baru yang ketiga antum sembelih, Bismillahi Allahu Akbar sembelih, baru hukumnya. Belum tentu kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Jadi fikih itu begitu gitu. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Nabi kaya atau miskin? Bagaimana tahu kaya? Perhatikan, lihat baik-baik. Nabi itu kaya dalam urusan ibadah, tapi selalu fakir dalam urusan dunia. Begitu beliau berkorban, kurbannya berapa? 100 ekor unta. 100 ekor. 100 ekor kurbannya, tapi masalah dunianya tempat. Gak ada masalah sempit juga, yang penting urusan ibadah saya bisa luas. Tempatnya sempit, tapi ibadahnya kaya. Tempat cuma satu petakan, tapi bisa tahajud sampai kaki bengkak. Antum kamar 5, 1 bapak, 2 istri, 3 anak, bantu ada, semua ada ruangan luas. Dengan seluas itu masih belum tahajud juga. Antum itu berapa ruangan lagi? Terus dan ketawa. Itu berapa ruangan lagi? Luas ya? Saya ingin tunjukkan sesuatu, kadang-kadang kita penting menyentuh bagian-bagian itu untuk mengingatkan kehidupan kita. Kalau Allah sudah hantarkan ruangan yang luas, terbentang kemewahan dalam kehidupan kita, antum minta gerak untuk kemudian mendekat kepada Allah, ada yang tidak berkah dalam mata antum. Karena dulu paling sempit ibadah luas, antum dikasih luas ibadah sempit, ada yang tidak seimbang di situ. Umur 18 tahun, lulus SMK, insya Allah hafalan Quran saya punya. Baik, alhamdulillah. Saya dari keluarga sederhana, alhamdulillah. Karena banyak orang-orang sederhana insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Karena bebannya nggak banyak, hartanya nggak banyak dihisab, banyak bisa beribadah, banyak bisa puasa, banyak bisa bangun malam. Insya Allah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah saya istiqamah ingin menikah. Alhamdulillah. Wah ini yang repot nih. Baru saya bahas imam. Saya teruskan nggak nih ya? Kayaknya viral nih. Ya, insya Allah saya istiqomah ingin menikah. Kalau saya boleh minta, mau ke Ustaz jadi imam saya. Anda rumah luar biasa bagus, harta melimpah, tapi nggak pernah lihat di sekitaran Anda, itu bahaya. Awas, awas. Nanti akan ditukar oleh Allah dengan penjagaan mereka kepada tempat tinggal kita. Ketika Anda baik bisa berbagi dengan sekitaran Anda dari rezeki yang Allah titipkan, maka Allah akan berikan bonus saat di dunia, maka mereka akan menjaga sekitaran tempat Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika Anda abai dengan mereka, maka mereka pun akan cuek dengan keadaan Anda. Ih, udah maling tuh, biarin aja. Dia juga pelit mau kita, biarin, ambil aja maling semuanya. Kalau perlu diinfokan tuh, kalau perlu kasih info. Masya Allah, hati-hati. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Apa lawan dari tertawa? Menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Apa lawan dari meninggal? Hidup. Hidup lawannya apa? Meninggal. Tertawa lawannya apa? Nangis. Lawannya apa? Miskin. Nah, kita lihat ya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Buka surat An-Najm. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Kaya dan cukup. Gak pernah disebut dalam Quran kaya dan kurang. Gak ada. Gak pernah disebutkan lebih dan kurang. Selalu bahasanya kalau tidak lebih dia cukup. Kalau Anda merasa kurang, itu bukan Allah yang kurangi. Anda yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada Anda. Ada lagi setan rumah? Ada. Ya, jangan dikira di rumah nggak ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah, keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Tugasnya 3. Bahkan diantaranya disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri, sebelah atas sampai dengan ke tengah. Ya, tugasnya ada 3. Hati-hati. Ya, namanya dasim. Dasim. Perempuannya dasimah. Ya. Kan kalau perempuan pakai tak kan? Muslim laki-laki, perempuan muslim. Mukmin laki-laki, perempuan mukmin. Soim laki-laki, perempuan ketemu kan? Dasim laki-laki, perempuan dasimah. Masya Allah. Hati-hati dengan setan ini. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Ya, masuk baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2 pengen tahajud, begitu keluar kamar tiba-tiba ada bunyi gitu kan ya, padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah, ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu dasim. Dasim. Makanya biasakan ketika Anda masuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Ada atau tidak ada orang? Ya, begitu Anda katakan Assalamualaikum, setan berkata, tidak ada tempat bagi kita menetap di sini. Ya. Katakan, biasakan, pulang dari sini masuk kamar. Kalau tidak ada orang, tidak ada orang, ucapkan, biasakan Assalamualaikum. Tidak dijawab itu normal. Kalau dijawab Waalaikumsalam, itu mungkin masalah tersendiri. Baik. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun dia bisa bicara. Saya bilang, Kak, hati-hati. Di kamar ini itu ada setan, namanya dasim. Dasim. Kalau kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama, seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan Assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya di situ. Hati-hati ya. Ya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar 2 huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu? Bacakan Yasin belum tersentuh, Al-Kahf belum tersentuh, Al-Baqarah belum tersentuh. Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Quran, dan itu ada di surat Al-Hadid. Besi yang keras, besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok nggak lunak-lunak? Allah paksa kita menunaikan sholat bukan karena Allah butuh dengan sholat kita,
Anda semuka langit dan bumi nggak sujud, nggak ruku, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh. Kita butuh amal soleh, karena amal soleh itu pengantar ke surga. Kalimat surga pertama di Quran itu Al-Baqarah 25, paling kanan sebelah atas. Bagaimana cara masuknya? Dengan amal soleh. Tidak cukup dengan iman. Berikan kabar gembira pada orang beriman, dan dengan imannya mengumpulkan amal soleh. Bahwa dengan amal soleh itu kami buka peluang-peluang untuk masuk ke dalam surga. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Maka kata Allah, kalau hatimu ingin lapang dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, maka perhatikan. Alam nashrah. Masa engkau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah, selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu, dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi. Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus, kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Jadi sebelum dia pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid, itu minimal akan dibuat oleh Allah suasana hatinya tenang, tentram. Di pekerjaan-pekerjaan yang berat di kantor itu selesai di masjid dengan ketenangan. Di nyampe rumah, yang dibawa ke rumah itu bukan beban kantor, tapi aura ketenangan masjid. Itu sederhana Pak, tapi kalau Anda pelajari sejarah, rata-rata sahabat itu begitu. Berangkatnya ke masjid dulu untuk mendapatkan ketenangan, pulang mampir masjid. Dia berangkat minta kepada Allah, ya Allah berikan aku bimbingan, sekarang aku akan menempuh perintahmu ya Allah, menjalankan sunnahmu, menjalankan perintahmu untuk mencari rezeki seperti apa yang telah engkau perintahkan. Begitu pulang, ya Allah aku sudah mencari rezeki seperti apa yang telah engkau perintahkan, maka mohon limpahkan rezeki kepadaku seperti apa yang telah engkau janjikan. Singkat katakan, anak itu di dunia aja disiapin sampai masuk kampus IPK 4, terus di wisuda menggandeng orang tuanya, itu orang tuanya begitu bahagia. Anda kebayang nggak ketika di wisuda di akhirat itu? Ya, kebayang nggak? Jadi di dunia aja kebahagiaannya udah luar biasa. Ibu bapak, saya ingin tanya ya, ketika anak Anda misalnya dapat gelar nih, S1, S2, Master, S3, Doktor, terus Anda wisuda ada di situ menggandeng, di foto, diabadikan, Anda kan bahagia. Saking bahagianya Anda pajang tuh. Anda pajang di dinding-dinding itu, momen-momen membahagiakan, dan semua lelah itu hilang. Nah, Anda nggak peduli dulu mengeluarkan uang berapa, keringat dan sebagainya. Yang penting udah terlihat tuh, bahagia luar biasa. Nggak percaya silahkan deh, didik anak menghafal Quran aja. Ya, Anda baru lihat anak itu hafal satu surat pun, itu sudah lega gitu, enak rasanya. Apalagi kalau sudah selesai Qurannya itu, Masya Allah, anak-anak nangis terus sujud, enak. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah, supaya engkau meningkat kualitas, supaya kehidupanmu lebih baik lagi, supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku, minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kamu sabar, terima dulu. Saat salat datang padaku minta solusi.
Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu, ditunggu kita mau minta apa. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman itu sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu taala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa saat itu, sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat, diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majlis ilmu, Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah. Kata Nabi, akan tiba satu masa, mohon maaf ya, ini bahasa tafsirnya yang paling gampangnya, tantangannya tidak mudah. Ya, la taqumus sa'atu, akan dekat-dekat ke waktu kiamat. Maksudnya kiamat-kiamat, tanda-tanda yang ujungnya nanti kubra. Di antaranya apa? Taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat. Taqribul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat pakai ojek ya, pakai angkot datang ke pasar belanja. Sekarang tinggal akses handphone, klik datang. Tapi di masa itu cirinya kata Nabi, yang tasyirul fitan, fitnah menyebar banyak. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ya, kesalahan-kesalahan dianggap benar, maksiat terjadi di mana-mana, yang tasyirul kadzib, menyebar banyak dusta, bentuknya beraneka ragam, dan di situ banyak ujian-ujian. Teknologinya semakin berkembang, fitnahnya semakin banyak. Ya, sekarang ceramah saja bisa diedit, ya, sesuai dengan keinginan orang-orang yang bikin. Kadang-kadang demikian. Makanya hati-hati. Ya, nah, dan di kondisi itulah tantangan lebih besar. Kata para ulama, minimal jaga diri dari maksiat. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh,
maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah pernah memfirmankan dalam hadis qudsi, kalau hambaku benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Perhatikan kalimatnya. Kalau seorang hamba dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah jawab kalimatnya, hambaku sedang memujiku. Kalau hambaku mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku. Kalau hamba kemudian berkata Malik Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah, salat, kami jadikan hanya untukmu. Dan sekarang kami punya persoalan dalam kehidupan. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Seketika Allah akan menjawab kalimatnya. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu. Nah, sekarang semua akan balik ke siklusnya, akan kembali kepada titik awalnya. Hanya berputar saja, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada ujungnya akan kembali. Ya, ini pun masa-masa teknologi ini pada akhirnya ada kejenuhan. Semua yang dikreasikan manusia jenuh. Silakan, buku mana yang paling favorit dibaca, yang paling populer, mau novel mau macam-macam. Titik akhirnya jenuh. Hanya jadi cerita. Semua karya-karya manusia itu jenuh. Ya, apapun itu. Makanya produk manusia, mau teknologi, mau macam-macam digital dan sebagainya, pada akhirnya jenuh. Mau bikin produk uang ini itu, ya sampai kan jadi uang kertas bosen, kan? Dibuat ke kripto macam-macam, nanti bosan, semua akan bosan. Ya, nanti akan keluar hukum, pada akhirnya kembali ke titik awal. Makanya orang cerdas, yang cerdas itu dia akan menggali yang pokoknya apa tuh, balik ke situ, jadikan tuntunan hidup. Itu aja, karena semua akan berputar balik ke situ lagi. Atau pada akhirnya meninggal juga. Allahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi, riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju pengetahuan, belajar mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap keringatnya, setiap tapaknya, setiap usahanya akan dicatat untuk meringankan langkahnya ke surga. Sejak dia akan mulai melangkah itu, malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepadanya. Sayap dibentangkan, kasih ridha. Ya, karena itu malaikat diciptakan gaib, tak nampak, supaya kita jadi berangkat. Kalau nampak bisa nggak jadi tuh. Lalu keluar dari rumah ada sayap, loh. Siapa? Malaikat. Malaikat apa? Mau. Hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur, dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah pernah memfirmankan dalam hadis qudsi, kalau hambaku benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Perhatikan kalimatnya. Kalau seorang hamba dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah jawab kalimatnya, hambaku sedang memujiku. Kalau hambaku mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku. Kalau hamba kemudian berkata Malik Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah, salat, kami jadikan hanya untukmu. Dan sekarang kami punya persoalan dalam kehidupan. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Seketika Allah akan menjawab kalimatnya. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu.